Menjalani dunia kencan saat ini sangatlah sulit, terutama bagi cowok yang benar-benar serius untuk berumah tangga. Ini adalah kenyataan pahit, bahwa banyak cewek yang memainkan permainan yang menipu. Dan cowok adalah targetnya, bro. Sangat menyakitkan melihat cowok baik menjadi mangsa cewek yang mempersenjatai penampilan dan kata-kata. Mereka membuat cowok-cowok ini berada dalam posisi yang buruk di akhir semuanya. Jadi, bagaimana lo bisa tahu apakah seorang cewek benar-benar tertarik sama lo atau lo hanya dimanfaatkan? Mari kita masuk ke tanda-tandanya, bro. Yang pertama, tuntutan finansial segera. Jika seorang cewek mulai membicarakan kebutuhan finansialnya dengan lo tepat setelah lo berdua cocok, ini adalah tanda bahaya besar, bro. Ini adalah langkah strategis yang seringkali disertai dengan kisah dramatis untuk membuat lo merasa seperti lo akan menjadi pahlawannya. Ini bukan hanya meminta bantuan lo. Itu adalah taktik manipulasi yang menciptakan rasa kewajiban, baik itu untuk tagihannya atau untuk pengeluaran pribadi. Jika dia memperlakukan lo seperti lo adalah ATM berjalan, itu adalah sinyal yang jelas, bro. Ikatan emosional yang tulus tidak dibangun atas ketergantungan finansial. Koneksi nyata berkembang pesat tentang saling menghormati dan pengertian, bukan semua dukungan finansial sepihak. Yang kedua, alasan terus-menerus untuk menghindari interaksi publik. Ketika dia terus-menerus menggunakan kartu "aku terlalu sibuk" atau "aku terlalu lelah" untuk menghindari terlihat di depan umum bersama lo, itu bukan hanya alasan, bro. Itu langkah strategis. Dia tidak membutuhkan waktu istirahat. Dia menyembunyikan lo. Dia menciptakan skenario di mana hubungan lo berkembang secara pribadi, jauh dari sorotan publik, sehingga citra publiknya tetap lajang. Ini disebut kompartementalisasi. Ini adalah mekanisme pertahanan, di mana seseorang memisahkan aspek-aspek berbeda dari dirinya, hidup untuk menghindari ketidaknyamanan kesenjangan antara keintiman pribadi dan anonimitas publik. Ini menunjukkan kurangnya komitmen dan kemauan untuk mengintegrasikan lo ke dalam hidupnya. Yang ketiga, meremehkan hubungan lo di depan umum. Ini menambah yang sebelumnya. Ketika memperkenalkan lo hanya sebagai teman, atau bahkan tidak menyebut lo sama sekali di depan umum, itu tidak sopan dan taktis. Dia sengaja membuat lo tetap menyamar. Ini bukan sekedar soal privasi, bro. Ini adalah permainan kontrol. Dia menahan lo di latar belakang dan menjaga pilihannya. Terbuka di muka umum, bahkan mungkin sedang mencari orang lain. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga jarak emosional dan dalam upaya juga menghindari kerentanan emosional. Itu adalah tanda bahaya yang menunjukkan masalah komitmen. Dan itu adalah tanda yang jelas bahwa dia tidak all in dengan lo. Ini tentang menjaga diri untuknya, bukan tentang menghargai apa yang kalian berdua miliki. Yang keempat, pola komunikasi berdasarkan kebutuhan. Jika lo memperhatikan bahwa chat dan teleponnya meningkat hanya ketika dia ingin meminta sesuatu, itu tidak acak, bro. Itu dihitung seperti pesan panas dan dingin. Itu adalah tanda peringatan besar. Ini bukan tentang minat dan hubungan yang tulus. Ini tentang apa yang dapat lo tawarkan padanya. Dia memperlakukan lo seperti sumber daya, bukan sebagai pasangan. Inilah yang oleh para psikolog disebut hubungan instrumental, di mana interaksi lebih didasarkan pada kegunaan daripada hubungan emosional. Ketika komunikasinya meningkat, bukan karena dia tiba-tiba tertarik sama lo. Itu karena dia tahu bahwa lo berguna untuk sesuatu. Apakah itu bantuan keuangan, tumpangan, atau hal lainnya. Transaksional, bukan rasional. Hubungan menjadi alat kebutuhannya, bukan platform untuk kebersamaan, pertumbuhan, dan dukungan. Yang kelima, perawatan jalan satu arah. Jika lo mendapati diri lo selalu membayar tagihan, apakah itu untuk makan malam, ulang tahun, atau bahkan selama liburan? Jika lo adalah orang yang selalu memberikan hadiah lebih dari yang diharapkan, sementara dia hampir tidak mengangkat satu jari pun, ini adalah kasus klasik. Ambil, bro, ambil.
Dengan lo bermain memberi atau berhenti omong kosong, apa yang lo dapatkan sebagai balasannya? Mungkin ucapan terima kasih, itu jika lo beruntung. Inilah yang disebut dengan ketidakseimbangan timbal balik. Dalam hubungan yang sehat, ada memberi, ada menerima. Dinamisnya hampir setara, tetapi lo di sini berada di pihak yang kalah. Dalam ketidakseimbangan yang lo berikan, dia menganggapnya sederhana, bahwa ini bukan sekedar pengaturan yang tidak adil. Ini adalah taktik manipulasi. Sekali lagi, dia memanfaatkan kemurahan hati lo dan mengeksploitasi kesediaan lo untuk sesuatu. Ini adalah permainan kekuatan, bukan kemitraan. Jika lo melihat salah satu dari tanda-tanda ini, maka inilah saatnya untuk menilai kembali. Jangan menjadi orang yang menutup mata. Kenali permainan ini apa adanya, dan buatlah langkah yang menjaga nilai lo tetap utuh. Luangkan waktu untuk usaha lo, perhatian lo, karena itu berharga bro. Lo boleh mencintai cewek yang lo suka, tapi jangan sampai lo dibutakan cinta, sehingga lo hanya dimanfaatkan. Investasikan cinta lo di tempat yang cocok dan dihargai. Terima kasih buat lo yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Jika lo suka, silahkan like. Jika lo rasa video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share. Salam pria keren, semangat bro.